Istri, ayo cepat naik mobil. Rambut panjang siapa ini panjang banget. Mungkin milik klien wanita kemarin aku antar mereka ke hotel. Dia duduk di posisi ini. Ada masalah apa? Enggak ada. Kenapa kita belum berangkat? Berangkat. Oke, sekarang pergi. HP-ku ketinggalan di mobil, tolong ambilkan. Oke, kalian naik dulu. Naik ke atas. Bocah nakal ini. Tadi waktu aku naik HP-mu bunyi. Ada urusan apa ya? Pesan penipuan, mau nipu uang. Aku tahu kamu biasanya sibuk, jadi aku juga nggak marah. Tapi hari ini kan kamu nggak sibuk. Kenapa nggak cepat-cepat keluar nemenin aku? Iya, hari ini aku libur. Biasanya pas kesempatan ini istirahat di rumah. Kenapa nggak bilang? Pas ada kesempatan ini ketemu aku. Aku pengen ketemu kamu. Mana ada pria yang nggak suka gebetan baru? Dia takut ninggalin istri di rumah. Sendiri merasa bersalah. Bersalah siapa yang nggak bisa? Sayang, aku nggak tahu kenapa akhir-akhir ini. Pengen banget ketemu kamu. Biasanya kamu sibuk, aku juga sibuk. Akhirnya bisa libur. Nungguin kamu seharian di rumah tapi nunggu sia-sia. 2 hari lalu kan kita baru ketemu. 2 hari lalu makan bareng, kenapa masih makan? 2 hari lalu karena ketemu kamu. Jadi aku makin pengen ketemu kamu. Pengen banget peluk kamu. Sue, aku juga setiap hari kangen kamu. Tapi hari ini aku capek banget, lain kali ya. Nggak peduli, hari ini aku pengen banget ketemu kamu. Kalau kamu nggak keluar, aku telepon ke rumah kamu. Ya udah, siang aja. Kalau udah tentuin waktu dan tempat kasih tahu aku. Nah gitu dong. Kalau gitu ketemuan siang ya, bye. Untuk dapatkan kebahagiaan jangan pedulikan caranya. Kebahagiaan ini dirampas dari tangan siapa? Tidak penting sama sekali. Yang penting siapa yang bisa memegangnya. Gao Mingwei, kamu tidak bisa lolos dari genggamanku. Sayang, bisakah kamu tinggal bersamaku? Ini mungkin agak sulit. Karena besok aku sudah janji menemani anakku bermain. Aku tahu di hatimu. Aku tidak pernah lebih penting dari keluargamu. Dan aku juga tidak akan pernah menjadi keluargamu. Sudahlah, pergilah, aku hanya membuat diriku tidak nyaman. Xiao Sue. Kamu tahu aku tidak berpikir seperti itu. Tentang masalah menginap, bukankah kita sudah punya kesepakatan sebelumnya? Aku selalu berusaha membuatmu senang. Jadi kamu merasa aku tidak punya kesepakatan lagi. Xiao Sue, ada apa denganmu hari ini? Sepertinya kamu punya masalah. Ibuku, dia terus mendesakku untuk menikah. Baru-baru ini dia sibuk mengaturku untuk pergi kencan buta. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aku pikir jika itu keinginan ibumu. Sepertinya kamu sebaiknya tidak melawannya. Ini caramu memberiku solusi. Kamu pasti senang kalau aku dibawa pergi oleh pria lain. Tidak, aku sedang memikirkan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, baiklah. Ibuku ingin aku membawa pacar pulang. Aku sebenarnya sudah punya pacar.
Bagaimana kalau kita pilih hari? Aku akan membawa pacarku untuk menemui ibuku. Xiao Sui, jangan bercanda seperti ini ya. Kamu lihat aku seperti bercanda. Tapi apakah situasiku sekarang memungkinkan? Kamu punya istri dan keluarga. Tapi kamu punya istri, kenapa dulu kamu bersamaku? Apa aku memaksamu? Kamu selalu memikirkan keluargamu, aku selalu mengikuti keinginanmu. Aku tidak hanya mengikutimu tapi juga membantumu. Apa yang bisa dilakukan? Di hatimu ada mereka, di hatiku ada kamu. Tapi apakah kamu pernah memikirkan aku? Aku baru 25 tahun. Masa mudaku, keindahanku, semuanya kuberikan padamu. Tapi kamu, apa rencanamu? Apa kamu memutuskan untuk hidup selamanya dengan istrimu dan bermain selamanya denganku, bukan? Tan Sui, kamu. Saya tidak peduli lagi. Selama ini saya selalu mengikuti kemauanmu dan mempertimbangkan segalanya untukmu. Hari ini saya juga harus mempertimbangkan kebahagiaan saya sendiri. Katakan kapan kalian bercerai. Xiao Sui, kamu terlalu emosional, tenanglah. Tidak mungkin sebegitu kebetulan. Kamu kenapa di sini? Itu yang harusnya saya tanyakan tadi siang, bilang ada urusan sore ini. Tadi siang bilang ada urusan, sekarang muncul di depan Lia. Ada apa? Saya. Saya tahu kamu ingin memberi saya kejutan, bukan? Bukan Tan Sui. Saya tahu kamu punya niat baik, ayo cium. Tan Sui, di sini banyak orang tidak baik dilihat. Banyak orang, kenapa di jalan ini semua orang pacaran? Kamu takut dilihat orangnya? Tan Sui. Ada apa? Tan Sui, bagaimana kalau hari ini kamu tidak masuk untuk membuat baju? Besok saya janji lagi denganmu, oke? Kamu hari ini aneh sekali, ada apa? Kamu tidak mengizinkan saya pergi, kenapa saya tidak boleh pergi? Saya Tan akan Sui, pergi. baiklah. Istri saya ada di Lia. Oh, begitu, benar juga. Pada akhirnya kita berdua pasti akan bertemu juga. Lebih baik hari ini daripada nanti. Tan Sui, saya mohon jangan masuk, oke? Saya masuk, kenapa, ada apa yang tidak pantas dilihat? Sama-sama demi cinta, apa bedanya kita berdua? Hari ini saya tidak hanya akan masuk, saya juga akan berbicara baik-baik dengannya. Saya ingin tahu seperti apa wanita itu yang bisa menikahi pria saya. Tan Sui, dia tidak mengenalmu. Apa yang bisa kamu bicarakan dengannya, ya kan? Dia tidak mengenal saya, tidak masalah, yang penting saya mengenalnya. Tan Sui. Kamu tidak mengizinkan saya pergi, saya malah akan pergi, kenapa? Kalau begitu saya pergi dulu, kakak iparmu masih menunggu di luar. Baik, saya akan mengantarmu. Tidak perlu, kamu sibuk saja, jaga dirimu baik-baik. Baik, hati-hati di jalan. Maaf Nona, silakan duluan. Mingwei, ayo kita pergi, nanti terlambat nonton film. Baik. Nonton, maaf membuat Anda menunggu lama. Menunggu saya tidak sia-sia. Maksud Anda hanya sekadar. Silakan masuk. Suami kamu lihat nggak tadi cewek itu? Aku nggak perhatikan. Dia kayaknya ada masalah deh. Aku udah kasih jalan tapi dia masih aja diam di depan pintu. Kayaknya dia benci sama aku. Emang ya? Wanginya, parfumnya bikin aku mabok. Dan dia kayaknya merasa cantik banget. Siapa yang mau peduli sama dia? Udah nggak usah dipikirin. Itu Mama. Halo Mama. Apa kok bisa gitu? Mama sama Nenek jangan panik dulu, aku langsung cari Sinan. Kita segera ke sana, oke nanti ketemu. Ada apa? Kita. Sebenarnya ada apa sih? Nanti aku kasih tahu. Dia di rumah sama di luar. Lama-lama pasti ada masalah. Lama-lama aku bakal bikin dia fokus sama aku aja. Tapi aku mau kasih saran. Kalau kamu merasa dia baik, kamu harus lebih agresif.
Biar dia cepat cerai, jangan sampai nanti malah ribet. Dia gimana sih mau ngurus hubungan sama istrinya? Kamu ini biasanya kelihatan bodoh. Tapi kadang-kadang bisa ngomong hal yang penting. Kamu yang bodoh terus, kamu gimana mikirnya? Aku rasa, kalau mau bahas soal dia sama keluarganya, harus pakai cara yang tepat. Aku harus mikirin caranya. Hei cewek-cewek sini. Teh kamu, kopi kamu. Makasih, nggak apa-apa. Kak, aku nemu sesuatu nih, lihat. Cewek itu, lihat nggak? Cewek itu pasti selingkuhan. Kamu kok sibuk banget sih ngurusin orang lain? Lagian itu pelanggan, kalau dengar gimana? Aku cuma ngebela istri cowok itu aja. Gimana sih dia bisa dapet cowok kayak gitu? Nggak setia, nggak bertanggung jawab. Kamu emang sibuk banget ya, waktu luangmu banyak banget. Mending cari cowok baik buat kamu. Iya. Barusan belum selesai cowok idaman kamu. Kayak gimana sih? Kamu sangat ingin tahu. Kalau tidak mau bilang ya sudah. Baiklah, aku kasih tahu. Pria yang aku cintai itu harus bisa memenuhi kebutuhan dasar. Harus punya selera humor. Harus tegas dalam bertindak. Dalam hal cinta dan pernikahan, dia harus setia. Tidak ada mantan pacar yang mengganggu. Tidak boleh dekat-dekat dengan rekan kerja wanita. Terhadap adik-adik perempuan, dia punya pesona tersendiri yang membuat mereka semua tertarik. Tapi dia selalu menolak mereka. Jadi dia harus bersikap tegas pada semua wanita. Hanya bisa baik padaku. Dan yang paling penting, dia harus memenuhi standar tertinggi suami masa kini. Bisa dibawa keluar dan dibawa pulang. Kalau begitu, kakak iparmu selain punya selera humor, agak kurang sedikit standarnya. Yang lain semua sesuai. Lihat kamu senangnya. Ya, di dunia ini, hanya kakak iparmu pria terbaik. Tentu saja aku tidak salah. Sudah sibuklah kamu. Xiao-san, Sebenarnya kamu tidak perlu menjemputku. Aku bisa naik taksi sendiri ke tempat acara. kenapa takut ketahuan istrimu? Atau takut dibilangin teman-teman? Aku bilang kenapa kamu bicaranya tidak enak didengar. Masih marah karena kejadian itu. Aku marah. Kapan aku pernah marah padamu? Aku selalu menahan diri karena aku sayang padamu. Jadi aku mengerti kesulitanmu. Aku tidak memaksamu mengakui hubungan kita sekarang. Tapi kamu malah pura-pura tidak kenal aku di depan istrimu. Maaf, Xiao Sui sudah membuatmu sedih. Aku selalu ingin pergi ke Pulau Hijau Yuncheng. Tapi kamu selalu sibuk. Xiao Sui, bagaimana kalau begini? Sebelum kamu keluar negeri, aku pasti ajak kamu ke Pulau Hijau. Boleh. Benar? Kalau Ran benar, sekarang kita tentukan waktunya. Sudahlah Xiao Sui, jangan marah, aku paling suka sama kamu. Fokus nyetir. Capek banget. Suamiku. Baru pulang kok, besok lusa sudah harus dinas lagi. Ini kali situasinya agak khusus. Kasus di Kota Yun cukup penting, aku harus pergi. Berapa hari? Paling cepat 2-3 hari, paling lama seminggu. Suamiku, dulu kamu pindah dari teknik ke penjualan. Aku cukup mendukung. Sekarang menyesal. Sudahlah, tahu kamu kerja keras, ganti baju dulu. Oke. Mobil selingkuhannya bagus banget. Pasti dia punya pacar kaya. Mau cuci mobil atau servis?
Cuci mobil, terima kasih, selamat datang Nona. Cuci mobil butuh waktu, silakan tunggu di ruang tunggu. Oke. Cuci mobil. Segera mau pelatihan ke luar negeri. Sebelum berangkat mau ke Pulau Hijau Kota Yun, istirahat dulu. Santai-santai. Sama siapa lagi? Gao Mingwei lah. Sebentar lagi aku datang. Dah? Nona cantik. Aku lihat kamu sangat familiar. Kamu pasti bukan pertama kali ke sini. Begini, toko kami sedang ada promo. Bolehkah kamu tinggalkan kontak, nanti aku kirim SMS. Oke, ini kartu namaku. Tan Sue. Ada apa nggak ada? Aku punya teman SMP namanya juga Tan Sue kebetulannya. Aku cuci mobilmu. Kamu ngapain sih misterius banget? Kak, aku ada hal serius mau bicara. Dunia kamu ada hal serius juga. Pinjam uang nggak bisa. Bukan aku nggak mau kasih, tapi mama bilang jangan kasih. Aku nggak bisa bantu. Kak, urusan kita. Benar cuma pinjam uang. Jangan bercanda, aku benar ada hal serius mau tanya. Kak, suamimu kemana, sudah berapa hari, kapan pulang? Kamu harus jujur padaku. Suamimu dia pergi ke Yuncheng. Malam ini dia akan kembali, ada apa? Ada masalah ya? Yuncheng. Benar-benar Yuncheng. Ya. Apa yang terjadi? Lihat baik-baik foto di ponsel ini. Dan kartu nama ini. Aku sangat berharap aku salah dengar, tapi aku benar-benar mendengar dengan telingaku sendiri 3 kata Gao Mingwei. Wanita ini juga berkata, pergi ke Pulau Hijau di Yuncheng untuk berlibur. Lihatlah baik-baik, lihatlah. Ternyata dia. Jika dia dan Mingwei saling kenal. Mengapa Mingwei berpura-pura tidak mengenalnya pada hari itu? Lihat wajah wanita ini. Seperti wajah siluman rubah. Lihat saja, pasti bukan orang baik. Aku benar-benar tidak naik. Apa kamu yakin? Ayah ibuku tidak ada di rumah. Lupakan, kita berdua seperti kayu kering dan api, laki-laki dan perempuan tanpa pendamping. Kalau naik pasti akan melakukan hal buruk. Hal buruk. Apa kamu sudah melakukan hal buruk sedikit pun dalam beberapa hari ini? Sekali lagi juga tidak APA kan? Bukan kamu juga tahu besok bos besar akan datang untuk rapat. Aku tidak mau tertidur di bawah pengawasannya. Baiklah, kali ini aku memaafkanmu. Jaga dirimu baik-baik untukku, mengerti? Mengerti, aku pergi dulu, kamu juga istirahat lebih awal. Pikirkan aku ya, kapanpun harus memikirkanku. Aku akan selalu memikirkanmu. Astaga, kamu mengejutkanku. Kenapa tiba-tiba muncul begitu saja? Bagaimana kakimu sekarang? Sudah lebih baik. Ayo bicara sambil berjalan. Kamu memasukkan 1 kondom ke dalam tasnya. Betul, bagaimana bisa kamu berpikir begitu? Apa yang kupikirkan tidak penting, yang penting adalah aku tahu bagaimana cara pria berpikir. Apa maksudmu? Pria melihat wanita cantik biasanya suka. Jadi pria suka main-main di luar. Tapi tidak ada satupun pria yang akan meninggalkan keluarganya untuk wanita di luar. Jadi mereka suka menunda.
Bisa ditunda sehari bahkan hanya sesaat saja sudah cukup. Kalau tidak ada perubahan mereka akan menunda selamanya. Sekarang kamu sedang memberinya perubahan. Ya benar kalau tidak ada katalis ini. Kapan dia bisa mengambil langkah pertama? Dia tidak bisa mengambil langkah pertama kapan dia bisa datang ke hadapanku. Kamu terlalu kejam, aku harus kejam sedikit. Pada saat seperti ini kalau aku tidak kejam sedikit, pada akhirnya yang menangis adalah aku. Kalau hal ini tidak ditemukan oleh istrinya, tapi ditemukan olehnya sendiri, maka semuanya akan terbongkar. Kalau aku tidak meneliti, aku berani mengambil risiko. Setiap kali dia bepergian barang-barangnya selalu disiapkan oleh istrinya. Setelah kembali juga dirapikan oleh istrinya. Tidak ada pengecualian jadi aku sudah yakin dengan dia. Aku tidak bisa seperti kamu. Aku tidak memintamu menjadi seperti aku, tapi kamu harus memiliki sikap seperti aku. Aku tidak memintamu langsung melakukannya tapi kamu bisa pelan-pelan belajar. Di saat apapun yang harus dilakukan harus dilakukan. Ayah, mainan ini sangat seru. Aku paling suka ayah. Ayah juga sayang kakak ayah peluk. Anak baik. Kakak. Lihat. Cantik sekali. Aku rasa lebih bagus dari yang tadi. Kamu tahu, dulu aku membayangkan kamu memakai gaun pengantin pasti sangat cantik. Ternyata kenyataannya lebih cantik 100 kali dari yang kubayangkan. Terima kasih kakak, aku juga merasa ini cukup bagus. Janji sama kakak harus bahagia. Kamu tenang saja. Kakak, kenapa kamu menangis? Meskipun aku menikah tapi kita di kota yang sama. Kita bisa sering bertemu. Kamu menikah ini hal yang membahagiakan, aku harus senang. Sudah kakak, jangan menangis. Baik, aku akan ambil foto. Cantik sekali. Aku bilang. Kenapa kamu harus menarikku datang lebih awal? Waktu lebih banyak tidak masalah. Aku ini sedang melihat gaun pengantin untuk Yingzi. Ternyata kamu sudah merencanakan ini dari dulu. Menggunakan nama pekerjaan untuk kepentingan pribadi ya. Kamu tahu kenapa harus diucapkan. Hidup ini kan harus bisa dua burung dengan satu batu ya kan? Agar akhirnya bisa lancar betul-betul di mulutmu. Semuanya ada alasannya, ayo masuk. Ini juga cantik, bagus banget. Sangat mirip Putri Duyung. Ini bagus, cocok untuk Yingzi. Menurutku terlalu mencolok, gimana yang ini? Kakak, udah cukup, aku udah coba berapa banyak. Aku belum puas foto ya, sudah dengerin kamu. Ayo lihat gimana, bagus kan? Ini juga bagus. Iya, ini juga bagus. Ini juga cantik. Sinran. Dazhi? Kebetulan banget. Ternyata alasan kamu tiba-tiba resign
Karena mau menikah. Pengantin prianya Cao Liang. Gak nyangka kalian bisa sampai segitunya. Pas di sekolah aku pikir, dia agak kurang bisa diandalkan. Apakah dia bisa kasih kamu kebahagiaan seumur hidup? Bagaimana masa depan? Siapa yang bisa pastikan? Tapi satu-satunya yang aku bisa pastikan sekarang. Anak dalam perutku gak boleh lahir tanpa ayah. Gimana kaget ya? Sekarang yang kamu harus tahu dan gak harus tahu. Sudah kamu tahu. Ini juga bagus. Jadi kamu bisa tahu sepenuhnya. Seperti apa aku sekarang. Dan bisa benar-benar lepas. Dulu kamu tinggalkan aku. Aku terus cari alasan. Cari alasan yang bisa aku terima dengan tenang. Setelah beberapa waktu, aku benar-benar pikir aku sudah menemukannya. Aku menemukan alasan yang masuk akal. Dan tidak menyakiti diriku sendiri. Aku benar-benar pikir hatiku sudah tenang. Tapi sekarang yang terjadi padamu, dibandingkan dengan alasan itu, bisa dibilang, Sunwo, jangan bilang begitu. Tentang masa lalu kita. Tidak ada yang salah. Kita kalah dengan waktu dan jarak. Orang harus hidup di masa sekarang, gak bisa terus hidup di masa lalu. saya mengerti. Sebenarnya apakah saya mengerti atau tidak? Apa pentingnya? Jangan karena keberadaan saya memberi tekanan pada dirimu sendiri. Jadilah pengantin yang cantik. Dan juga pengantin yang bahagia. Semoga kamu bahagia. Terima kasih. Selamat. Gao Xing, kamu sangat beruntung. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Ranran? Ranran, apa yang terjadi dengan Cao Liang ini? Kamu sudah datang semua, kenapa dia belum muncul? Saya juga tidak tahu, teleponnya tidak diangkat. Kalau ibu mertua saya di luar. Dia lebih panik daripada kita semua. Selamat. Terima kasih. Akhirnya kamu datang, sangat senang. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Minggir. Cao Liang, kamu brengsek. Keluarlah, siapa kamu? Siapa saya? Saya mencari orang di foto ini. Saya juga ingin bertanya, siapa kalian? Saya ibu Cao Liang. Kenapa anak ini bicara seperti ini? Saya mencari ayah untuk anak saya. Saya bilang anakmu tidur dengan saya. Membuat saya hamil, maaf, malu. Dan bilang akan menikah. Tapi sekarang pernikahannya sudah terjadi. Apakah dengan saya bukan malu-malu? Siapa kamu, penipu brengsek? Non, jangan bicara sembarangan. Saya akan melaporkannya karena memperkosa saya. Saya tidak mau bicara denganmu, Bu Cao. Kamu yang Sinran bukan? Bajumu lumayan bagus. Apakah yang kamu berikan saat ulang tahun saya? Benarkah? Lupa kalian ngapain?
Kamu si iblis, kamu ngapain? Saya marah, kenapa saya juga ingin bertanya diam. Serahkan Cao Liang padaku. Kalau tidak saya akan membuat Cao Liang masuk penjara. Ran. Ayo cepat. Ibu mertua, kenapa anakmu? Jangan panik, ada air gula tidak? Kenapa anak ini pingsan? Cao Liang? Sialan. Tidur sebentar ya. Bagaimana bisa tidur setelah kejadian seperti ini? Baiklah, tidak tidur, kita pergi makan. Bagaimana kamu belum makan seharian? Aku tidak bisa makan. Mengapa kamu menyiksa diri seperti ini? Kamu malah menyalahkan aku. Dulu kalau kamu tidak memarahinya begitu parah, kamu pikir dia akan kabur dari rumah. Kalau dia tidak kabur dari rumah, dia tidak akan diperlakukan seperti itu. Tidak akan bertemu dengan Cao Liang itu. Dan tidak akan tinggal bersama si brengsek itu. Lihatlah akibatnya sekarang. Ibu, masalah ini sudah kamu omeli aku bertahun-tahun. Aku tahu kamu sayang Ran. Tapi tahukah kamu penderitaan hatiku? Dulu Minxia dan Yang Rui melakukan hal itu. Satu adalah sahabat terbaikku, adalah suamiku. Mereka berdua mengkhianatiku. Saat pertama kali tahu, hatiku hancur berkeping-keping. Kalau bukan karena Lele dan Sinyu, aku benar-benar ingin mati. Yume, ibu tahu penderitaanmu. Dia yang salah padamu. Ibu sebagai ibunya juga salah padamu. Ibu tidak mendidik anak dengan baik. Kamu adalah menantu yang baik. Kamu masuk ke keluarga yang adalah keberuntungan keluarga besar yang. Ibu jangan bicara lagi sungguh. Dulu karena kebaikanmu padaku, aku tidak meninggalkan keluarga ini. Setelah Minxia meninggal karena sulit melahirkan, karena kamu terus memohon padaku, aku menerima Ran ke keluarga yang. Ibu tahu, waktu itu kamu sangat-sangat sulit. Tapi tahukah kamu, anak itu tidak bersalah. Meskipun dia anak haram, tapi dia darah daging keluarga yang. Kamu bilang kalau kita tidak membawanya pulang, harus dikirim ke panti asuhan. Ibu tidak tega. Apa yang kalian katakan? Benar semua. Ran, kenapa kamu di sini? Xiao Qi. Kaktail. Kaktail apa sih kaktail? Sayang, hari ini hari liburmu bukan hari minum. Cuma mantan pacar nikah aja kok kamu sampai segitunya. Minum sampai mati. Kamu tahu apa? Kasih aku minum. Aku nggak ngerti. Siapa sih mantan pacarmu itu? Sampai kamu terpesona begitu. Mau tahu? Minum jijik. Tunggu.
Buka pintunya, nenek mau ngomong sama kamu. Ran, nenek tahu berita ini terlalu tiba-tiba. Kamu pasti sedih. Ibu, gimana kalau begini? Biarkan dia tenang dulu. Apa yang mau dikatakan besok saja. Baiklah, Ran. Nak, kamu tidur cepat ya malam ini. Apa yang mau dibicarakan besok saja. Shinran, jangan pergi, Shinran. Sudah berkali-kali kukatakan padamu, satu-satunya cara menghadapi cinta adalah dengan segala cara. Kamu puas sekarang? Ayahmu pulang untuk merayakan ulang tahunmu. Nyawanya sampai hilang. Kamu puas, Ibu? Xiao, jangan bilang begitu sama aku dong. Aku bilang kenapa kamu, maksudmu apa sekarang? Membunuh ayahmu? Mau membuatku mati juga? Ibu. Sekarang ayah sudah pergi, aku sama sedihnya denganmu. Bisakah kamu jangan bilang begitu lagi padaku? Dari kecil sampai besar, kamu tidak pernah datang ke pertemuan orang tua. Kamu tidak pernah peduli padaku. Kamu memperlakukan aku dan kakak-kakak berbeda. Sekarang ayah sudah pergi. Aku lebih sedih dari siapapun. Kenapa kau harus mengatakan itu padaku? Yume, jangan katakan. Apakah Anda akan membuat saya marah? Ibu Yume. Hanya kau yang tahu. Tidak mudah dalam hidupku. Aku mengangkat gadis yang sudah mati ini. Dia tidak merindukanku. Ibu tahu, ibu tahu. Kau sudah bangun. Tadi malam kami sangat baik. Ada apa? Apakah ini gejala sisa gegar otak? Ya, maaf aku. Kenapa aku minta maaf? Aku minum terlalu banyak tadi malam. Jika aku melakukan sesuatu, maaf. Aku tidak akan keberatan karena tadi malam. Ini adalah malam paling bahagia dalam hidupku. Maaf. Sunuh. Aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Tapi kuharap kau mengerti. Aku tidak akan menganggap kemarin sebagai one night stand. Aku akan menganggapnya sebagai kita berdua. Awal baru yang bagus, aku tahu. Aku tidak bisa hanya memintamu untuk mencintaiku seperti aku mencintaimu. Sungguh.
Bahkan jika kau tidak mencintaiku sekarang, mulai sekarang aku akan menunggumu. Sampai hari kau jatuh cinta padaku. Ranran? Ranran membuka pintu. Di mana Ranran? Ibu, aku akan bicara padanya. Ranran, kau buka pintu. Ibu tahu itu terlalu tiba-tiba untukmu. Selama bertahun-tahun aku. Ibu dan nenek. Bagaimana dengan itu? Kenapa kau baru saja kembali? Saya. Ranran ini dari kemarin sampai sekarang selalu mengunci diri di rumah. Anda tidak harus menelepon. Tidak keluar untuk makan ibu. Nenek, jangan khawatir. Suruh Lele ngomong sama dia, ya. Aku mau ngomong sama dia. Ranran, aku kakakmu. Buka pintunya, kita ngobrol baik-baik. Masa nggak dibukakan, cuma dikunci? Langsung bongkar aja pintunya, ngapain susah-susah? Oke. Ranran, kakakmu masuk. Ranran. Mana orangnya, Bu? Ini mana orangnya ini? Aku mau lihat ibu. Nenek, ibu maafkan aku. Tolong maafkan aku karena pergi lagi. Rumah ini memang bukan tempatku. Kalian gak perlu cari aku, gak perlu hubungi. 2 tahun ini, aku sudah terbiasa dengan hidupku sendiri. Terbiasa merawat diriku sendiri. Jadi kalian gak perlu khawatir. Aku juga gak akan nekat. Aku cuma mau sendiri sebentar. Kakak adik, tolong jaga ibu dan nenek. Nanti kalau ada kesempatan, aku akan menebus ketidakbaktianku. Tolong jaga diri kalian. Cincin ini tolong kembalikan ke pemiliknya. Anak yang tidak berbakti yang Sinran. Masih mati lampu. Sekarang ingat-ingat. Dulu kita nggak seharusnya maksa dia nikah. Ibu kan nggak ada pilihan lain. Dia nggak mau ninggalin anak itu. Pernikahan yang seharusnya bahagia malah jadi begini. Ranran sudah cukup sedih. Terus dia tahu tentang asal-usulnya. Sekarang dia tahu aku bukan ibunya yang sebenarnya. Dia pasti benci aku. Dia nggak pulang, mau kemana lagi? Sinle, kalian cari lagi dia. Tempat yang mungkin dia ada kita cari. Kalau memang nggak ketemu, kita lapor polisi. Coba telepon lagi. Jangan-jangan Ranran pulang, aku buka pintu cepat-cepat. Kok kamu datang, bagaimana Ranran? Aku nggak sempat ngomong sama kalian. Ranran mana, gimana kabar Ranran? Ambil kursi dulu. Terima kasih Nona, kedua tidak perlu menuangkan air untuk saya. Ibu mertua. Anakmu kabur sebelum pernikahan. Mulai sekarang tidak ada hubungan antara keluarga kita. Saya sudah mencari anak ini lama sekali, sungguh saya. Saya pasti akan menemukannya, dia sekarang tidak tahu di mana. HP-nya juga tidak menyala, saya khawatir Ranran. Setelah saya menemukan Caol yang saya akan membuatnya berlutut di sini dan meminta maaf pada kalian. Saya akan membawa Ranran pulang dengan tandu besar. Bibi Cao. Anakmu tidak hanya menipu perasaan adikku tapi juga melakukan ini. Ini membuat muka Ranran benar-benar hancur. Bagaimana kamu pikir cukup dengan meminta maaf? Kamu terlalu berharap. Mulai sekarang tidak ada hubungan antara keluarga kita. Kita tidak akan berhubungan lagi selamanya. Nona kedua, jangan bicara terlalu tegas, lihatlah Ranran. Dia mengandung keturunan keluarga Cao, katakanlah. Kamu tidak tega membiarkan anak itu lahir tanpa melihat ayahnya. Adikku cantik seperti bidadari yang ingin menikahinya. Bisa mengantri dari bumi sampai bulan, ambil sembarang orang. Pasti lebih baik dari Cao Liangmu.
Cao Liang memang punya banyak kekurangan tapi kamu bilang Ranran menikah lagi itu bisa kena tuduhan bigami melanggar hukum. Saya rasa kamu sudah bingung. Kita sebelumnya sudah bicara baik-baik. Adakan pernikahan dulu baru urus surat nikahnya. Belum ada kan? Bigami kamu paham hukum tidak? Saya rasa sekarang yang paling penting cepat pulang. Didik baik-baik anak kesayanganmu itu jangan sampai keluar lagi. Ibu jangan tarik saya brengsek. Kalau Ranran tidak apa-apa, kasih kabar ke saya bisa tenang. Lei. Bibi. Ini Ranran minta kami mengembalikan ke pemilik aslinya. Sekarang kamu paham sikapnya. Cao Liang sudah keterlaluan. Ranran benar-benar tidak bisa bersamanya. Silahkan pulang. Anak saya memang belum dewasa. Saya gagal mendidik saya di sini. Mewakili anak saya. Meminta maaf pada kalian semua. Bibi Cao, ayo pergi saya pergi. HPMU ketinggalan. Terima kasih. Lihat kamu cerobohnya. Kalau tidak ada apa-apa aku duluan ya. Udah mau pergi aja. Nanti kalau berpisah harus kayak gini ya. Kamu sih nggak bisa ngungkapin perasaan. Sudahlah, aku nggak bercanda, kamu masuk dulu, aku pergi. Bye. Kena deh. Ada apa? Kak Sunwo. Masih ciuman lagi. Jialin dia. Sekarang kan lagi ngetren budaya barat. Jialin juga suka banget sama itu. Jadi dia sama siapa aja kayak gitu. Bohong terus deh. Terus kenapa Jialin nggak kayak gitu sama aku? Kenapa setiap kali pamitan sama aku, dia nggak cium pipiku dulu sebelum pergi? Aku kasih tahu ya. Aku udah lama ngeh. Mata Ding Jialin itu udah lama melambai-lambai ke kamu. Pamitan sih pamitan. Tapi di hati nggak rela banget melepas kamu. Ngomong apaan sih kamu? Apa aku ngomong sembarangan nggak kok? Kamu semalam nggak pulang. Mau ngapain? Jangan bilang kamu semalaman sama dia. Ngomongin hidup dan cita-cita gitu. Kamu hebat juga ya. Abis makan langsung lupa daratan. Suka-suka kamu deh, jangan-jangan. Aku belum selesai ngomong apa kamu malu. Malu apa sih laki-laki gitu? Aku kasih tahu ya. Sebenarnya aku udah lama ngeh. Ding Jialin itu udah lama berniat jahat sama kamu. Udah lama jatuh cinta sama kamu. Aku rasa ini kesempatan bagus. Dia kan anak orang kaya, jangan sampai kamu salah langkah. Kalau kalian jadi pacaran, wajah kakakmu bakal bangga banget. Ngomong apa sih kamu? Udah selesai. Kamu ini makan pupuk ya, larinya kenceng banget. Aku nggak main-main. Aku udah berubah. Udah berubah tapi telepon gak diangkat, kamu pergi kemana aja? Kamu lari kemana?
Mama jangan begitu nanti orang lihat dan lapor polisi. Bikin muka saya tidak ada tempatnya. Saya ke rumah orang minta mereka keluar. Pernikahan besar itu pasang fotomu, kamu lari kemana, tidak belajar yang baik. Sama siapa kamu belajar? Mama, saya belum siap. Kamu belum siap, kami semua sudah siap, kami semua menunggumu. Kamu lari kemana kamu? Saya sebelumnya janji karena takut kamu marah. Tapi saya benar-benar belum siap. Saya sama dia sekarang meskipun sudah menikah nanti. Kami pasti akan bertengkar setiap hari dia sekarang sama, sekali tidak suka saya. Jaran-ran hamil anakmu. Saya tahu karena begitu kamu pikir nanti. Anak lahir setiap hari lihat kami bertengkar. Begitu baik untuk anak. Saya tidak bisa mengaturmu. Mama, percayalah sama saya. Saya sudah pertimbangkan, kamu harus percaya sama saya. Saya ketemu kamu, saya bisa pulang. Kak Liang saya datang. Itu Mama Cao kan ya, saya Mama Cao. Saya itu yang di pernikahan hamil besar itu. Perutmu mana? Saya selipin bantal, mana ada anak. Saya pura-pura bagus kan, saya berjasa untuk keluarga Cao. Tidak ada jasa, masih ada kerja keras. Kak Liang saya bantu kamu besar. Kamu janji sama saya jangan ingkar. Baiklah, kamu pergi ke tempat biasa tunggu saya. Saya nanti cari kamu ya. Mama. Kalian anak-anak ini pantas dipukul satu-satu, pantas dipukul. Ini ada orang suruhan juga. Saya sangat kecewa sama kamu. Saya sangat kecewa. Mama jangan begitu. Sudah, kamu sudah besar, saya tidak bisa mengaturmu lagi. Saya buru-buru naik kereta, nanti kereta pergi tidak tunggu orang. Silakan lewat sini. Terima kasih. Permisi, manajer Yo ada. Sinran Kiki Dazhi. Aduh Sinran. Kamu bilang kenapa kita selalu ketemu? Bukannya kamu kerja di toko jahit itu? Kamu kok sampai sini jual baju? Wah, si cantik, kamu kerja sampingan berapa sih? Bukan kerja sambilan kok. Cuma ganti kerja aja. Gimana hidup bahagia lu? Lumayan. Ya hidup aja gitu. Bagus. Sinran baju di toko lu bagus-bagus. Pengen beliin ibuku 2 boleh dong? Nanti aku kasih diskon. Wah, makasih ya. Om, tolong ambilin dong. Terima kasih. Cewek mana aja sama aja. Intinya, kalau ketemu Sunuo, jangan bilang aku kerja di sini ya. Ini nggak baik deh. Terima kasih. Permisi, bosnya ada. Mas, silakan minum. Masu tertarik nggak kerja sama dengan perusahaan kami? Buat desain katalog dan poster. Tentu dong, sebagai desainer. Senang bisa lihat hal-hal yang indah. Itu bikin hati senang. Kalau bisa bikin lebih bagus lagi, ya pasti lebih bagus dong. Bagus deh denger gitu.
Berarti sense profesional lu bagus. Karena lu bisa nangkep feel-nya. Pasti skill desain lu nggak main-main. Aku tuh paling perhatian sama kualitas. Asal desain lu oke. Soal bayaran kita bisa bicara. Dulu aku lewat perusahaan lu. Lihat poster di dalamnya bagus banget. Jadi kepikiran buat mampir. Mas Kai maksudnya poster ini ya. Dia yang desain. Customer puas banget tahu. Customer suka banget sama poster dia. Mas Kai udah bilang gitu. Aku jadi lebih yakin aku di sini. Pengen bilang ke lu. Aku sangat tertarik sama proyek ini. Kalau lu mau kasih ke aku, pasti aku kerjain sebaik mungkin. Bagus deh. Pertama-tama, aku kasih uang muka buat desain. Ini sebagai uang muka. Tapi saya punya satu permintaan. Yaitu mendesain poster ini. Saya minta gambar dan teksnya lengkap. Desainnya harus menggabungkan teks. Teksnya tidak perlu banyak tapi harus sederhana. Harus bisa mengekspresikan karakter setiap pakaian. Harus pas. Bos Kai. Apa ada kesulitan? Bos Kai, sejujurnya, memang ada kesulitan. Anda lihat skala perusahaan kami ini. Anda bilang kami biasanya hanya mengeluarkan desain. Yaitu teksnya. Langsung diberikan oleh klien kepada kami jadi ini. Ya Bos Kai, intinya begini. Di sini kami tidak memiliki staf profesional yang mengerjakan bagian teks ini. Jadi kami sendiri takut tidak bisa melakukannya dengan baik, jadi saya ingin bertanya. Contohnya seperti perusahaan Anda, apakah ada yang lebih profesional? Perusahaan kami juga tidak punya. Dulu kami biasanya mengoutsource hal-hal ini. Saya kurang mempertimbangkan ini. Jika kalian tidak bisa membuatnya, maka sangat disayangkan. Bukannya hanya beberapa teks pakaian. Lihat kalian berdua sampai khawatir. Jialin, kami sedang membicarakan urusan bisnis, kenapa kamu datang? Tahu tidak waktu kuliah dulu, kalau saya tidak lulus ke fakultas manajemen, maka saya pasti masuk ke fakultas sastra. Kemampuan menulis saya sangat kuat. Bukan saya bilang ya Dazi, kalau tidak ada yang menulis teks, tidak bisa cari bantuan dari luar hanya karena hal kecil ini. Harus sampai kehilangan klien besar. Itu Jialin. Maksudmu adalah ingin menjadi bantuan luar kami. Jika kalian mengundang dengan antusias, saya bisa pertimbangkan. Ayo Nona Ding. Dari pertama kali melihatmu, saya langsung merasa ada chemistry. Sangat cocok menjadi bagian dari keluarga besar kami. Mari kita putuskan dengan senang. Saya merasa ini adalah takdir, tahu tidak? Saya bilang Dashi, kita berdua kan saudara. Kalau saudara kamu pasti tahu. Saya dan Jalan pasti akan kenggang kalau berinyo. Saya menghindar saja, tidak sempat kamu malah begitu. Langsung bikin kita jadi rekan kerja. Kamu ini mau dorong aku ke lubang api ya? Lubang api istri, lihat orang ini. Dapat untung malah sok jual mahal. Kamu ini kejam banget sih. Iya nggak salah. Aku rasa ini benar-benar gila. Kalian berdua cepat banget mulai saling mendukung. Kalian gak punya hati nurani ya? Bisa gak peduli sama aku, perhatiin aku. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, Lihat Jalan dia sangat baik hati. langsung setuju bantu kita tanpa banyak bicara. Yang penting gratis lagi. Kamu bilang kalau nggak ada dia, pesanan besar kita ini kan bakal hilang. Kamu bilang Jialin bilang gratis. Berarti kita juga gratis. Kamu nggak kasih orang uang, hati kamu tenang nggak? Kamu ini gimana sih, kok serius banget? Kalau aku jujur ketemu dia itu canggung. Sekarang dia sudah jadi rekan kerja, aku nggak bisa apa-apa. Aku harap hubungan kita, yaitu hubungan yang sangat sederhana dan murni, hubungan rekan kerja. Hubungan rekan kerja yang murni lagi. Kan cuma partner sementara. Selain hubungan rekan kerja yang murni, kamu mau apa lagi? Mau sampai rela mengorbankan diri? Apa sih, minum-minum aja. Ayo. Tebak siapa aku?
Selain anakku siapa lagi yang berani? Ayah hari ini terima kasih ya. Anak bandel. Nggak ada tantangannya ini, juga harus aku lakukan. Aku sudah tua kamu masih suruh aku jadi figuran. Tapi hari ini akting ayah benar-benar bagus. Kalau nggak jadi aktor sayang banget. Dapat untung malah sok jual mahal. Sunwo kamu itu kalau tahu pasti akan terharu. Aku nggak mau cuma terharu yang dangkal. Aku mau cinta yang tulus. Kalau memang begitu ngapain pulang cepat? Harusnya lebih lama di sampingnya, lebih banyak membangun rasa. Urusan cinta ini nggak bisa dipaksakan. Cukup dia tahu aku penting dalam bisnis ini. Hal lainnya harus dibangun perlahan. Ini namanya strategi menarik perhatian. Sunwo ini benar-benar beruntung. Jarang-jarang anakku baik banget sama dia. Ayah, menurutmu Sunwo ini gimana? Minta ayah ngecek. Ya sudah, gimana dong? Pemuda gitu. Bagus cara bicaranya sopan. Ayah suka banget. Beneran? Hei selera anak perempuan saya. Masa lebih jelek dari saya? Saya kasih tahu. Lebih baik daripada anak orang kaya yang mama kenalin. Ya selera mama. Kalau bisa seliberal kamu gitu bagus. Sekarang zaman apalagi masih nggak bisa pacaran bebas. Mesti ngejar kesetaraan status. Prinsip mama soal status itu. Sudah saya bilang berkali-kali. Tapi kalau mau mama terima Sunwo, kurasa nggak gampang, butuh usaha besar. Pokoknya jangan buru-buru. Kayak bikin sup Buddha melompat tembok. Pelan-pelan direbus baru enak. Merebus apa sih? Mama. Kaget banget jalan kok nggak ada suaranya. Segitu aja udah kaget. Kalian berdua lagi ngapain yang nggak bener ya? Saya cuma ngobrol sama ayah, ngapain nggak bener. Masa takut saya ambil suami kamu? Kamu harus punya kemampuan itu. Mama mau minum sup nggak? Nggak, saya baru makan jalin. Besok kamu harus ke bagian pemasaran. Kenapa saya suruh kamu muter di setiap bagian? Agar kamu bisa dapat lebih banyak pengalaman. Saya tahu mama. Lihat saya baru 2-3 hari. Sekarang saya sudah kerjain urusan katalog baru. Kan ayah jadi saya tenang. Hari ini saya capek banget, saya mandi dulu. Oke, saya bantu siapkan airnya. Ayah, kamu baik banget sama mama. Kalau Sunwo ada setengah baiknya kamu udah bagus. Kamu beneran pria terbaik di dunia. Suami sayang istri itu wajar. Pakai bahasa jalanan. Kamu minum hari ini nggak adil? Saya kenapa nggak adil? Sudah minum banyak, lain kali nggak minum sama kamu. Jangan-jangan saya hormat deh. Sudah membungkuk pulang cepat, kamu tidak minum dengan saya. Saya cari siapa minumnya. Saya cari Cao itu. Cao minumnya. Aduh. Katakan Cao kok tiba-tiba muncul Cao Liang ya. Musuh bertemu di jalan sempit. Cao Liang, bukankah kamu sudah menikah? Kenapa kamu masih di sini bermain dengan wanita lain? Kamu begini pantaskah terhadap Sinran, ada hubungan apa denganmu? Lagi pula, Saya sama sekali tidak menikah dengan Sinran. saya yang mengakhiri dia. Bukankah kamu mantan kekasihnya, kenapa kamu tidak tahu? Apa kamu yang mengakhiri? Itu jelas saya yang bantu kamu mengakhiri. Lihat kamu seperti beruang. Bahkan tempat pernikahan pun tidak berani datang. Cao Liang, kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak Sinran dia sudah hamil? Kamu begini pantaskah terhadapnya, kamu masih berani bilang ini sama saya? Saya mana tahu anak itu punya saya atau bukan? Kamu begitu suka dia, kamu nikahi dia. Langsung jadi ayah kan bagus. Kamu sampah, kamu bajingan, kamu manusia, apa minggir? Jangan halangi saya, ini urusan saya dime sedikit. Banyak orang ganggu sedikit orang ya, saya kasih tahu Sunwo. Dari hari ini, jangan biarkan saya ketemu kamu sendirian di jalan. Ayo sekarang ayo. Kamu pukul saya. Benar-benar pengecut. Saya benar-benar tidak tahu. 2 tahun ini di Sinran ternyata terjadi hal sebesar ini. Saya selalu pikir,
dia begitu tegas menyuruh saya pergi. Karena di tempat lain, dia menemukan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu adalah yang tidak bisa saya berikan padanya. Dan itu sangat dia inginkan. Jadi untuk membuatnya bahagia saya memilih pergi. Tapi saya benar-benar tidak menyangka. Kenapa bisa begini? Kenapa bisa jadi begini? Cao Liang binatang ini. Salah saya juga, seharusnya saya tidak menghalangi kamu. Pukul dia habis-habisan. Tidak tahu juga Shinran sekarang bagaimana. Terjadi hal sebesar ini. Tidak tahu juga dia bisa melewatinya, atau tidak, dia pasti bisa melewatinya. Tentu sangat tidak mudah. Tidak heran waktu saya ketemu dia dulu. Dashi, kamu lihat Shinran. Di mana kamu bertemu Shinran? Kenapa kamu tidak mau memberitahuku di mana Shinran berada? Kamu benar-benar ingin tahu? Katakan baiklah. Aku akan bicara. Paket Anda sudah sampai. Baik. Ayo biar aku yang ambil. Terima kasih. Biarkan aku yang melakukannya. Terima kasih. Bahkan jika aku bertemu dengannya, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku berikan padanya? Bisakah aku membuatnya bahagia lagi?